Di dalam kitab Tanqihul Qaul diceritakan oleh ulama bahwasanya ada seorang pelacur yang bertahun-tahun kerjanya menjual diri. Karena pelacur ini begitu cantiknya, tidak ada laki-laki yang memandang terhadap perempuan ini kecuali ingin sang laki-laki itu untuk menyetubuhi sang pelacur ini. Begitupun sang pelacur ini, karena memang sudah profesinya, setiap hari dia berusaha menarik perhatian kepada setiap lelaki, sehingga setiap lelaki yang lewat di rumahnya tidak akan pernah ada yang selamat. Semuanya akan menggauli terhadap pelacur ini dengan harga yang telah ditentukan oleh sang pelacur. Namun pada satu ketika lewatlah seorang yang soleh di depan rumah sang pelacur ini. Begitu seperti biasa, sang pelacur kemudian menampakkan dirinya agar bisa dilihat oleh orang soleh ini. Tiba-tiba ketika sang soleh melihat, dia tertegun dan terpana, kemudian mendatangi pelacur ini dan bertanya, berapa tarif agar sang soleh ini bisa menggauli sang pelacur tadi. Setelah disepakati harganya, kemudian orang yang soleh ini pulang untuk menjual barang-barang untuk mencukupi agar sesuai dengan apa yang dipinta oleh pelacur ini. Ketika telah sampai waktunya, mereka masuk ke dalam kamar. Kemudian si pelacur ini membuka seluruh pakaiannya. Saat itulah orang yang soleh ini kemudian dibuka hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tersadar bahwasanya apa yang ia lakukan ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tubuhnya bergetar dilihat oleh sang pelacur. Wahai kakak, kenapa engkau tiba-tiba bergetar dan mengurungkan niatmu untuk menyetubuhiku? Apa jawab sang soleh tadi? Aku beribadah puluhan tahun. Apakah aku harus hancur ibadahku hanya karena kenikmatan yang sesaat ini? Aku tidak akan melanjutkan apa yang aku inginkan ini, karena ini adalah perbuatan salah, karena ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang sebentar lagi akan terjadi itu kemudian diurungkan dan kemudian tidak terjadi. Melihat kejadian ini, seorang pelacur ini kemudian dia merenung. Orang yang soleh tadi itu pemuda yang soleh, dia beribadah bertahun-tahun. Hanya satu kali saja dia akan melakukan dosa, kemudian dia ingat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang akan dia lakukan. Bagaimana denganku ini? Bertahun-tahun aku selalu berzina, bertahun-tahun aku melakukan kemungkaran, tetapi kenapa tidak muncul kesadaran di dalam diriku? Sementara orang yang soleh tadi hanya satu kali saja akan melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi kemudian dia sadar. Sebab kejadian inilah kemudian sang pelacur itu kemudian dia bertafakur, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sang pelacur ini kemudian menjadi perempuan muslimah, perempuan yang solehah. Hingga pada akhirnya dia penasaran datang kepada sang pemuda tadi, didatangi di kampung sebelahnya, ditanyakan kepada orang-orang di mana rumah orang yang soleh yang pernah ingin menzinahinya itu. Setelah ketemu, terperanjat orang yang soleh ini karena melihat perempuan yang pada saat itu karena terkejut kemudian tubuhnya bergetar, takut dia tergoda melakukan dosa lagi. Hingga akhirnya anak yang soleh tadi, orang yang soleh tadi terkapar tersungkur, dia wafat dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kejadian ini, sang pelacur ini kemudian dia menyesali dengan apa yang terjadi, karena dia datang bukan untuk berbuat dosa dengan orang soleh ini, tapi dia datang karena ingin agar orang soleh ini menjadi suaminya, agar orang soleh ini membimbingnya menjadi orang yang semakin muslimah. Kemudian bertanya kepada tetangga-tetangganya, apakah pemuda yang soleh ini mempunyai saudara? Dijawab oleh tetangganya, ada, tapi dia orang yang begitu miskin, tidak punya apa-apa, tetapi dia orang yang ahli ibadah, dia orang yang alim, dia orang yang pintar. Apa kata mantan pelacur tadi? Aku yang kucari ke sini bukanlah harta, yang kucari ke sini bukan pangkat, tapi yang kucari ke sini adalah aku ingin cari jodoh, orang yang soleh yang bisa membimbing aku untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara orang yang soleh ini dan pelacur ini menikah. Dari pernikahan itu lahirlah 7 orang anak yang semuanya dari ke-7 anaknya menjadi nabi dan rasul pada zaman Bani Israel. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari kisah yang saya ceritakan di dalam kitab Tanqihul Qaul ini apa? Setiap orang berhak untuk berubah. Hari ini mungkin kita bukan orang baik, tapi bisa saja karena kita selalu bergaul dengan orang baik, kita ikut di majelis, kita ikut selalu di tempat-tempat zikir, di mana tempat kebaikan itu ada kita, insya Allah pelan tapi pasti kita akan kembali menjadi orang baik. Begitupun sebaliknya, kalaupun kita orang baik,
Kalau kita selalu bersama orang yang tidak baik, insya Allah pelan-pelan juga kita bisa menjadi orang yang tidak baik. Baik atau tidaknya Anda, baik atau tidaknya kita, sesungguhnya yang menentukan adalah kita juga. Bagaimana kita bisa mencari orang-orang yang bisa mendukung dalam kegiatan kita, mendukung dalam ibadah kita. Jangan mencari orang yang justru merusak dalam keseharian kita, urusan dunia kita, bahkan urusan akhirat kita. Kita berada di majlis Al-Mubarakah ini, kita telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita. Tak peduli bahwa itu suasana terang ataupun hujan, kita tetap datang di majlis ini. Tujuannya tidak ada lain kecuali kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap bahwa hari ini itu lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hari umur kita semakin berkurang, tetapi semakin berkurang umur kita, kita berharap amal kebaikan kita semakin bertambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.